Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya, Hera Meira Sukma Desa Songko dengan NIM 11920501113. Di sini saya akan membahas materi mengenai energetika kimia. Kita langsung saja ya masuk ke materi. Nah, apa sih energetika kimia itu? Energetika kimia membahas mengenai aspek energi dan cabang ilmu yang membahas mengenai energi adalah termodinamika. Nah, termodinamika ini berisi berbagai hukum mengenai perubahan energi dalam sistem. Nah, di sini ada beberapa istilah dalam termodinamika, yaitu ada sistem, lingkungan, dan semesta. Nah, apa tuh sistem itu? Sistem merupakan bagian dari alam yang menjadi pusat perhatian untuk dipelajari. Dan lingkungan merupakan segala sesuatu yang berada di luar sistem. Nah, ini lingkungan ya. Pada umumnya, sistem itu lebih kecil daripada lingkungan. Dan semesta adalah gabungan antara sistem dan lingkungan. Nah, di sini ada dinding dan jenis sistem. Batas antara sistem dan lingkungan disebut dinding yang dapat bersifat diatermal atau tembus energi, atau adiatermal atau tidak tembus energi, sehingga sistem ada yang terbuka, tertutup, dan tersekat atau terisolasi. Nah, seperti ini ya contohnya. Nah, sistem terbuka. Sistem terbuka adalah sistem yang dapat mengadakan pertukaran materi dan energi dengan lingkungannya. Nah, di sini materi dan energi dapat diadakan pertukaran antara sistem dan lingkungan. Nah, sistem tertutup. Sistem tertutup mempunyai dinding diatermal, sehingga hanya terjadi pertukaran energi. Nah, ini ya dinding diatermalnya. Jadi tidak terjadi pertukaran materi, hanya terjadi pertukaran energi. Lalu, sistem terisolasi adalah sistem yang tidak terjadi pertukaran materi dan energi dengan lingkungan karena mempunyai dinding adiatermal. Nah, dinding adiatermal ini adalah dinding yang tidak tembus energi sehingga tidak terjadi pertukaran antara materi dan energi. Kita lanjut. Keadaan setimbang. Apa sih setimbang itu? Nah, suatu sistem dikatakan setimbang ketika tidak terjadi perubahan yang berarti antara sistem dengan lingkungannya, jika keduanya mengadakan kontak satu sama lain. Nah, di sini ada jenis kesetimbangan. Kesetimbangan mekanik adalah sistem yang tidak mempunyai energi mekanik karena resutan gaya terhadap sistemnya nol. Contohnya adalah sebuah pompa yang pistonnya diam karena tekanan gas dalam pompa sama dengan tekanan luar. Kedua, kesetimbangan termal. Hal ini terjadi jika energi yang masuk dan energi yang keluar sistem sama jumlahnya dalam saat yang bersamaan. Hal ini terjadi jika suhu sistem dan lingkungan sama. Yang ketiga, kesetimbangan listrik. Nah, keadaan sistem dan lingkungan yang membuat potensial listrik yang sama sehingga tidak terjadi perpindahan muatan. Kita lanjut. Nah, apa sih kerja, kalor, dan energi listrik itu? Nah, kerja jika sebuah pompa bertekanan dalam atau Pin lebih besar dari tekanan luar atau Px, maka piston akan bergerak ke arah luar sampai kedua tekanan itu sama. Peristiwa ini disebut ekspansi. Perubahan piston menghasilkan energi yang disebut kerja volume atau W sama dengan Px kali delta V, di mana W merupakan energi yang satuannya liter atm atau atmosfer.
X, tekanan luar yang satuannya atm, dan delta V merupakan volume yang satuannya liter. Nah, di sini ada kalor. Kalor merupakan energi mekanik akibat gerakan partikel materi dan dapat dipindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Perpindahan kalor dapat terjadi secara yang pertama yaitu radiasi, merupakan energi gerak foton berupa gelombang elektromagnetik. Contoh, seperti mengalirnya sinar matahari ke bumi. Yang kedua, konveksi, merupakan energi gerakan partikel materi. Contohnya, aliran molekul gas atau cairan dari suatu tempat ke tempat lainnya. Yang ketiga, konduksi, merupakan aliran energi melalui tumbukan partikel materi yang berdekatan secara sambung menyambung. Contoh, aliran panas pada sebatang logam. Nah, di sini ada energi listrik. Apabila suatu sistem diberi beda potensial dari lingkungannya, akan mengakibatkan listrik mengalir ke dalamnya. Apabila di dalam sistem terdapat beda potensial, maka sistem dapat memberikan energi listrik ke lingkungan. Di mana dapat dirumuskan W sama dengan Q kali V, di mana W merupakan energi listrik, Q merupakan muatan yang mengalir, dan V merupakan beda potensial. Nah, sini ada hukum 1 termodinamika. Energi dalam atau U. Setiap sistem mempunyai energi karena partikel materi selalu bergerak acak dan beraneka ragam. Ada gerakan translasi, rotasi, dan vibrasi. Nah, contoh gerakan translasi adalah seperti ini. Awalnya seperti ini, di sini ya, dan dia akan pindah ke sini. Ini merupakan gerakan translasi. Dan gerakan rotasi. Awalnya gini ya. Nah, langsung dia berputar, dan seperti ini. Nah, ini merupakan rotasi. Dan vibrasi gerakannya seperti ini ya. Nah, energi dalam merupakan jumlah total energi semua partikel dalam sistem. Rumusan hukum 1 termodinamika yaitu Q sama dengan delta U kurangi W. Dengan Q adalah kalor yang masuk bertanda positif dan kalor yang keluar sistem bertanda negatif. Dan W atau kerja yang masuk ke dalam sistem bertanda positif dan kerja yang keluar dari sistem bertanda negatif. Di sini ada contoh soal ya. Nah, suatu sistem menyerap kalor sebanyak 150 kalori dan melakukan kerja 5 liter ATM. Tentukan dalam joule. A, W, Q, dan delta U sistem, dan B, W, Q, dan delta U lingkungan. Penyelesaiannya, 1 liter ATM sama dengan 101,325 joule, dan 1 kalori sama dengan 4,184 joule. Kita kerjakan yang W dulu ya, yang bagian A. Nah, ini tanda negatif ini akibat kan kerja yang dilakukan di sistem. Jadi tandanya akan negatif. Nah, ini dikali dengan 1 ATM ya. Hasilnya adalah negatif 506,625 joule. Sekarang kita nyari yang Q. Kalornya. Nah, kalor yang dilakukan di dalam sistem bertanda positif. Jadi hasilnya ini. Ini dikali kalori ya, yang ini, yang 1 kalori. Hasilnya adalah 627,60 joule. Sekarang delta U lingkungan. W ditambah Q. Ini W min 506,625 joule ditambah 627,60 joule.
Hasilnya 120,975 Joule. Yang B, W-nya kerjanya karena dilakukan di lingkungan berarti bertanda positif. Jadi hasilnya positif 506,625 Joule. Dan Q-nya kan karena kalor yang bekerja di luar sistem merupakan negatif, jadi negatif 150 kalori. Hasilnya negatif 627,60 Joule. Sekarang delta U. Delta U-nya sama dengan W tambah Q. Hasilnya min 120,975 Joule.